Selamat pagi adik-adik semua, bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 25 sampai yang ke-40. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Yang belum bisa baca bisa minta tolong mama atau papa atau kakaknya untuk membacakannya. Nah, kali ini kita akan membaca di ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, adik-adik, Mazmur 119 ini banyak sekali berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan setiap manusia. Ya, seharusnya karena apa? Kita ingat pada masa penciptaan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai rupa dan gambarnya dan dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang. Dan Tuhan menghendaki supaya setiap manusia hidup di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur memohon kepada Tuhan supaya jiwanya senantiasa dihidupkan kembali oleh firman-firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah ada kehidupan sejati. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ kita tahu bahwa pemazmur menyadari bahwa hanya di dalam firman Tuhan dia boleh mendapat jawaban. Dia bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia bisa memilih jalan yang benar. Hal-hal yang baik yang bisa dia lakukan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun dia untuk boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Itu kesadaran pemazmur, sehingga pemazmur menyatakan ini dari dalam hatinya kepada Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan dia beroleh penghiburan. Tuhan melapangkan jalannya ketika dia mengalami kesesakan. Jadi luar biasa sekali ya, firman Tuhan itu berisi banyak hal yang memberikan kekuatan, penghiburan, janji-janji yang terindah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merasakan semuanya itu, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita, seperti kata pemazmur ya, jiwa kita dihidupkan oleh firman Tuhan sehingga kita bisa merasakan setiap janji-janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita melakukan semua firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik, tidak hanya membaca, menghafalkan, dan merenungkan. Lebih daripada itu, kita harus dengan setia melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan sendiri Tuhan di dalam hidup kita ya, bukan dari cerita orang, bukan dari kata Alkitab, tetapi benar-benar kita merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita oleh karena kita setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hati kita, kita lakukan. Itu menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, menghidupkan jiwa kita untuk kita melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari ya. Ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, ketika kita di mana saja mengalami permasalahan, mengalami mungkin kesesakan, ketakutan, kekhawatiran, ketika kita ingat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita hafalkan, kita simpan dalam hati, dan kita lakukan, maka penghiburan, kekuatan, keberanian yang daripada firman Tuhan akan menolong kita, akan menghidupkan kembali jiwa kita untuk kita mampu melewati setiap permasalahan kita, kesesakan kita, kekhawatiran kita, dan ketakutan kita. Akhirnya kita bisa berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus oleh karena firman-Nya yang terus kita tidak hanya baca, tidak hanya hafalkan, tidak hanya renungkan, tetapi kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Luar biasa ya firman Tuhan itu. Firman Tuhan adalah jawaban seluruh apa yang ada di dalam hidup kita.
pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di dalam hati kita, mari kita serahkan pada Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menjawabnya. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan firman itu di dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang firman yang luar biasa yang menghidupkan jiwa kami saat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, permasalahan, tetapi kami tetap bersemangat untuk melalui semuanya itu oleh karena firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami, yang kami lakukan sehari-hari. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia membaca, menghafalkan, merenungkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami bisa melihat janji-janji Tuhan, penghiburan, kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan berkati, Tuhan memimpin dan menolong. Jadikan kami berkat, kesaksian dimanapun kami berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat bermain kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habertus Renungan Harian Anak.